Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya di kelas akuntansi manajemen kelas C. Nah, untuk kali ini di sesi yang keempat, yaitu mengenai desain sistem untuk pola perusahaan yang melakukan produksi baik secara berdasarkan pesanan atau berdasarkan proses, gitu ya. Nah, kenapa kok kita penting melihat desain sistem ini? Yang pertama, setelah kemarin kita mengetahui perbedaan dan konsep dari setiap biaya, nah, fokusnya kita balik lagi ya, yaitu ke fokus biaya produksi atau pabrik. Nah, untuk itu kita harus paham, pabrik itu memproduksinya itu ketika dia mendapat pesanan sesuai pesanan ya, atau dia ini memproduksi secara terus-menerus ya. Secara umum tuh kayak tujuannya untuk memenuhi gudang gitu ya. Jadi yang penting ada stok dulu di gudang. Nah, kayak gitu. Jadi kita produksinya tujuannya yang mana? Nah, itu penting untuk kita pahami sebelum kita lanjut pada tahapan proses produksi yang selanjutnya. Nah, yang pertama, persamaan dan perbedaan sistem produksi. Sebelum kita bahas ini, kita bahas dulu definisinya, ya. Oke, definisinya adalah job order costing. Jadi di mana perusahaan itu memproduksi tujuannya tadi untuk memenuhi pesanan. Nah, pertanyaannya apakah bisa perusahaan bergerak di dua proses gitu ya? Artinya dia produksi terus-menerus, dia juga bikin job order. Nah, kemudian apakah bisa? Contohnya aja kemarin di perusahaan PT Pulp Kiat Indah Pulp and Paper gitu ya. Nah, itu kan kemarin ada yang dia memproduksi kertas industri dan ada kertas budaya, ada bubur kertas gitu ya. Nah, kita lihat coba. Kalau kertas budaya mungkin kayak kertas HVS dan lain sebagainya, itu dia memproduksi mungkin bisa terus-menerus gitu ya. Tapi kalau itu kertas industri. Nah, katanya kan industri kan tujuannya untuk permintaan dari industri lainnya. Misalkan ada Ultra Jaya pesen kardusnya di sana, kemasannya di sana. Ada juga misalkan Indomie butuh kemasan kardusnya di sana gitu ya, dan sebagainya. Nah, artinya di bagian kertas industri, dia menyesuaikan dengan pesanan yang masuk. Nah, kalau ada pesanan masuk, dia baru memproduksi. Karena tujuannya memenuhi kebutuhan industri. Karena dia pasti dealing dulu ya, kontrak dulu, baru bisa melakukan produksi. Nah, mostly pasti basisnya kontrak sih perusahaan. Tapi secara umum ada perusahaan yang rutin, reguler secara terus-menerus memproduksi. Nah, jadi pahami dulu, ada yang memang job, ada yang proses, ada yang bisa berjalan dua-duanya. Gitu ya. Nah, sekarang apa persamaan dan perbedaan dari sistem produksi tersebut? Yang pertama, persamaan metode proses pesanan. Proses dan pesanan. Ya, sebenarnya sama-sama. Komponen biaya produksi ada 3, BBB, BTKL, sama BOP. Oke, artinya komponennya sama. Terus yang kedua, akunnya sama. Akun itu dalam laporan keuangan sama, BOP, BBB, BDP, dan barang jadi. Alirannya sama. Jadi BBB, BTKL, BOP, terus ke produk barang dalam proses, terus ke barang jadi, terus baru ke harga pokok penjualan. Alirannya sama, nggak ada yang berbeda. Nah, kemudian, lalu kalau yang alirannya sama, yang berbeda apanya gitu loh. Yang pertama, beda karakteristiknya. Nah, kalau metode proses ya digunakan oleh perusahaan yang ketika memproduksi produk ini secara terus-menerus atau berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Artinya, dia akan memproduksi produk yang sama dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, Coca-Cola Company, dia produksi Fanta terus-menerus.
ADES terus menerus sama kan itu gitu ya, dan produksi sama, nggak mesti artinya kalau pesanan itu dia nanti fantahnya ingredientsnya berbeda gitu misalkan. Nah itu kan sama. Nah perhitungan biaya pesanan digunakan ketika banyak pekerjaan berbeda dikerjakan pada setiap periode. Nah, beda dengan yang proses tadi. Kalau yang metode pesanan, yang kedua, yang job order atau pesanan, itu perusahaan akan melakukan pekerjaan yang berbeda pada setiap periode. Misalkan periode ini kita mengerjakan di garment ya, bikin pakaian anak-anak gitu ya. Nanti pesanannya selesai, 2 bulan lagi kita bikin celana anak laki-laki. Kita bikin celana dewasa, kita bikin baju. Ya tergantung pesanannya seperti apa. Paham ya? Jadi tergantung kondisi pesanannya. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi akumulasi biaya. Nah, terus apa toh Bu impact-nya ke biayanya? Nah, karena kita masih ngomongin mengenai biaya produksi, impact-nya apa? Sekarang gini, ya, kalau perusahaan itu metodenya proses terus-menerus memproduksi suatu barang, nah, pemisahan biayanya itu dikategorikan berdasarkan departemennya. Misalnya, kemarin ya di perusahaan Sritek yang kelompok 4 itu ada departemen spinning, departemen weaving, departemen jahit gitu ya. Terus habis itu ironing dan atau garment. Gitu ya. Kan kemarin departemennya saya lupa detailnya. Jadi pengelompokan biaya dikelompokkan BBB, BTKL, BOP dikelompokkan berdasarkan departemennya. Ya kan? Nah, bedanya apa kalau pesanan? Nah, kalau pesanan dia dikelompokkannya per pemesan. Misalkan untuk kelas admin A misalkan Syafa gitu ya, Syafa mesen gitu ya, mesen barang sebesar 1000 unit baju gitu ya, 1000 baju. Nah, 1000 baju yang dipesan Syafa ini langsung bagi perusahaan dia langsung mencatatnya pesanan Syafa di kartu pesanan. Nah, Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sama. Jadi di Syafa tadi dikategorikan satu pesanan. Berapa sih biaya yang sudah kita keluarkan untuk kosnya Syafa? Oke, jadi dikumpulkan. Jadi bukan spinning berapa, weaving berapa, ya boleh, tapi jadi satu di sini. Jadi nggak dikelompokkan per departemen, per periode. Tapi pesanannya Syafa. Walaupun nanti pesanannya Syafa selesainya nggak akhir periode, 2,5 bulan gitu, tengah-tengah ya nggak apa-apa. Jadi yang penting total jenderalnya gitu ya, selesai pesanannya Syafa itu totalnya berapa rupiah. Nah, yang ketiga, sistem biaya proses, menghitung biaya unit berdasarkan departemen. Udah ya. Sistem pesanan biaya penetapan biaya pesanan kerja menghitung biaya unit berdasarkan pekerjaan pada lembar biaya pekerjaan atau kartu pesanan. Jadi baru tahu nih, oh pesanannya Syafa 1000 pakaian tadi per unitnya berapa. Jadi misalkan habis 10 juta dibagi 1000. Ya, jadi misalkan 10.000. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas proses cost system. Ya, semua unit BBB, BTKL, BOP ke produk gitu ya. Nah, outputnya homogen kayak tadi saya cerita itu ada pabrik kertas, pabrik food and beverage ya, pemurnian aluminium gitu ya. Terus apalagi misalkan tekstil, kalau tekstil mungkin lebih ke proses gitu ya. Dan banyak lainnya yang dia produksinya sama terus-menerus gitu. Misalkan kayak manufacturing mobil gitu ya, dia produksinya sama. Nggak pesanan mobil pengennya cat apa gitu kan, nggak. Mobil, Astra gitu ya, Daihatsu dan lain sebagainya. Nah, semoga bisa dipahami ya proses itu kayak gimana. Kalau job order tadi yang berbeda ya, contohnya garment.
garment ini ada yang proses, ada yang pesanan, tapi mostly garment itu dibuat karena memang pesanannya dari pihak eksternal. Nah, kemudian perusahaan pembuat pesawat Boeing gitu ya, dia pasti berdasarkan pesanan. Kalau nggak ada yang pesan pesawat ya nggak produksi. Oke, catering makanan di pesawat, catering perusahaan catering, konveksi, furniture, tukang jahit, ya kita dia baru bikin by order. Nah, kemudian ada poin yang kedua, bagaimana aliran biayanya untuk dua metode tadi. Nah, sekarang job order sama proses. Nah, yang ini adalah aliran biaya untuk proses costing. Nah, yang ini proses costing. Kalau proses costing dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, kalau sudah diproses menjadi BDP. Yang kemarin kita bahas ya. Kalau dia udah bukan menjadi kayu udah dicacah, yaitu BDP. Nah, kemudian kalau udah jadi, yang diinginkan namanya barang jadi. Kalau udah terjual, alirannya menjadi harga pokok penjualan. Nah, bedanya apa? Nah, biaya dilacak dan diterapkan pada pekerjaan individu dan sistem biaya pesanan pekerjaan. Beda, kalau ini proses, kalau ini pesanan. Kalau pesanan, di sini bukan BDP, tapi pesanan. Ya, jadi nulisnya di pesanan. Paham ya? Alirannya yang berbeda kayak gitu. Nah, ini kalau proses di per departemen. Oke. Nah, yang ketiga, sekarang kita fokusnya ke proses dulu. Nah, tadi ya kita berbicara, nah sekarang kita bicara aliran akuntansinya. Nah, penggunaan bahan baku dari bahan baku, barang dalam proses, terus barang dalam proses departemen A, ini departemen B. Ya, kalau udah tadi ya kayak contohnya di perusahaan kertasnya kemarin kelompok 1, berarti ketika kayu udah dicacah jadi kecil-kecil itu dimasukkan ke departemen yang pertama, misalkan pencacahan kayu. Oke, itu namanya work in process atau barang dalam proses departemen pertama, dan kemudian lanjut ya setelah sini ke sini yaitu departemen B. Nah, jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya ketika kita pakai bahan baku, kalau beli kan bahan baku raw materials di debit, kreditnya kas gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahan baku, berarti bahan baku yang ada di gudang kita berkurang, di kredit, debitnya berubah menjadi BDP atau work in process departemen A dan work in process departemen B. Paham ya? Ini aset, persediaan kalau bertambah di debit, kalau dipakai berkurang di kredit. Nah, sekarang kalau bayar upah ya yang tenaga kerja langsung. Nah, ini juga sama. Upah ini nanti dibebankan ke barang dalam proses karena komponen bahan baku ini salah satunya adalah upah. Oke. Nah, ini jurnalnya. Salaries and wage payable didebitkan menambah BDP. Terakhir adalah overhead pabrik. Overhead itu kalau kemarin ada yang mengatakan biaya pabrikasi, biaya lain-lain yang ada di pabrik ya. Bedanya apa? Kita bisa nunggu di akhir periode. Ya, di akhir periode nanti di total baru di total jumlahnya, kemudian nanti dihitung menjadi komponen biaya produk. Oke, kira-kira simpelnya itu kayak gitu. Nah, oke, ini nggak detail saya bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita poin ke yang keempat. Bedanya apa? Aliran biaya produksi untuk job order costing. Nah, kalau untuk job order costing, nah yang beda adalah di penerapan biaya overhead pabriknya. Nah, kalau di BOP, nah logikanya gini. Kalau kamu proses, kan nggak masalah tuh nunggu sampai akhir periode ditentukannya, tahu harga pokok produk yang jadi ini berapa, kan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau itu pesanan, itu jadi masalah. Kalau BBB pasti diketahui. Kenapa? Bikin baju. Pasti udah tahu satuannya 2 meter butuhnya. Oke. Kemudian bikin bayar upah tenaga kerja. Satu baju butuh berapa rupiah tenaga kerja.
nggak masalah, sama. Nah, yang beda adalah di BOP, biaya overhead, biaya lain-lain. BOP itu baru diketahui di akhir periode, misalkan biaya penyusutan, ya kan? Biaya listrik di akhir periode, biaya perawatan, semua baru direkap di jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, padahal pesanan itu selesainya nggak mesti tanggal 31. Ya kan? Misalkan kemarin Bima pesen barang, bisa jadi kan tanggal 15 sudah selesai. Saya sebagai penjual, oh Mas Bima ini loh sudah selesai barangnya gitu. Oh ya Bu, saya ambil. Kan nggak mungkin saya bilang kayak gini. Oh Bima, ini bawa dulu deh, nanti bayarnya nanti aja, soalnya saya belum ngitung BOP-nya gitu. Nah, kan kalau kayak gitu jadinya nggak real time, ya kan? Nah, akhirnya saya bilang ke Bima ini harganya sekian. Nah, saya menggunakan BOP-nya dengan estimasi. Ya, jadi bukan tarif atau BOP yang saya keluarkan sebenarnya. Caranya gimana? Pakai ini, tarif BOP ditentukan di muka. Misalkan pakai dasar tahun lalu, bulan lalu, atau terserah dasarnya yang mana. Estimasi, kurang C ini ya. Estimasi total BOP dibagi estimasi unit yang diproduksi. Misalkan bulan lalu kita ngeluarin BOP 10 juta, unit yang diproduksi 1000. Jadi per unit itu 10.000. Nah, kalau pesanannya Bima ini adalah 200, maka BOP-nya tak jumlahin 200 kali 10.000, 2 juta. Jadi nanti saya bisa ngitung berapa harga pokok produksi sama berapa harga pokok penjualan. Agar saya tepat bisa tahu laba saya ke Bima berapa. Paham ya? Jadi itu bedanya cuma di BOP. Ingat, bedanya job order dan proses itu dari sisi biaya hanya BOP. BOP-nya pakai yang ditentukan di muka atau perkiraan atau estimasi atau pakai tarif. Oke. Nah, pentingnya apa? Dengan menggunakan tarif BOP, maka dapat sesegera mungkin menentukan harga pesanan. Oke, karena BOP aktual baru diketahui di akhir periode. Nah, caranya gimana nanti di akhir periode? Dihitung gitu ya, di akhir periode tuh nanti kita ngitung. Misalkan saya akhir periode ngitung, oh ternyata yang saya hitung realnya, yang habis buat Bima, itu ternyata habisnya 1.900.000. Ada selisih 100.000. Kira-kira kalau selisih BOP saya terlalu rendah, yang saya kasih ke Bima 2 juta, ternyata habisnya 1.900.000, kan sebenarnya jadinya apa? Laba saya semakin besar. Biayanya ternyata habisnya lebih dikit. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau lebih ternyata habisnya 2.100.000 gimana? Ya berarti laba saya berkurang. Nah, maka dari itu kalau yang saya bebankan ke konsumen itu akan berpengaruh terhadap laba real, maka artinya apa? Harus hati-hati dalam menerapkan biaya overhead pabrik. Ngitungnya hati-hati. Nah, kalau nggak hati-hati gimana? Nanti bisa labanya saya terlalu dikit, bisa labanya terlalu banyak, gitu lah. Nah, paham ya? Artinya ketika saya ngasih harga ke Bima, ke konsumen yang lainnya, itu harus nggak jauh beda lah sama realnya. Intinya, kalau kita mau memberi keputusan, jangan ngawur ngitungnya. Oke. Nah, kemudian ringkasan aliran dokumen untuk job order costing. Oke. Nah, intinya apa? Pesanan penjualan, kalau ada yang pesen, memicu proses produksi. Nah, sebenarnya sama. Proses produksi itu nanti juga akan memicu pesanan penjualan. Nah, bedanya apa? Nah, ini sama kayak tadi. Kalau kita lihat jadi definisi direct dan indirect, langsung dan tidak langsung yang kemarin sudah kita bahas. Nah,
Kalau ada bahan baku, materials yang digunakan, bahan baku yang digunakan itu bisa kategorinya langsung atau tidak langsung. Kalau ini langsung, ya, langsung tuh artinya kayak garment, berarti bikin baju, yang dibuat berarti kain. Kalau kain, berarti ini nanti masuk ke kartu pesanan. Kalau ini benang, kancing, ini namanya nanti masuk ke biaya overhead pabrik. Ini yang udah kita bahas kemarin. Ya. Kalau tenaga kerja gimana? Kalau dia tenaga kerja langsung, itu kartu pesanan. Kalau tidak langsung, kayak supervisor, kayak cleaning service, satpam, departemen produksi, kepala departemen produksi, ini akunnya namanya BOP. Ya. Nah, kalau ini, ya Bu, berarti tadi ada beberapa hal dong yang masuk ke BOP, ya, BOP BTKTL, BBB, yang indirect sama BTKTL. Nah, itu masuknya ke akun BOP. Nah, ini ya. Jadi BBB bisa pesanan satu karena perusahaan kadang-kadang nggak cuma ngerjain satu kan. Jadi dialokasikan. Intinya sih penelusuran langsung ke pesanan. Poinnya simple aja sih. Dan ini adalah contoh kartu pesanan. Jadi terdiri dari 3 kolom ya. Bahan baku, BTKL, dan biaya overhead pabrik. Di sini jumlahnya berapa dan nanti tahu berapa total produksinya dan berapa unit produk cost. Gitu kira-kira materi hari ini, dan ini masih masuk ke biaya produksi, harusnya sudah lebih banyak dipahami ya. Jadi ini masih teori aja, saya nggak ngajarkan detail mengenai masalah aliran biayanya. Nah, kemudian untuk tugasnya adalah belajar. Ya, belajar untuk kuis sampai pada hari ini. Nah, minggu depan kita bahas analisis cost, volume, dan profit. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.